Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu logika fusi metode Mamdani, definisi dan implementasinya. Next. Untuk kelompok 5 sendiri terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Jamal Alamin, kemudian Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 202410102059 dan Lutfi Aulia Akbar dengan NIM 202410102085. Next. Di sini, oke. Definisi dari fusi itu sendiri. Nah, gimana sih definisi dari logika fusi itu sendiri? Nah, logika fusi sendiri ini pertama kali diprakarsai oleh Prof. L.E. Zadeh pada tahun 1965 dari California University yang merupakan perluasan dari himpunan CRISP dengan fokus pada model permasalahan yang menyerupai olah berpikir manusia. Contoh di sini yaitu kalau ada berdasarkan komputer, ini kan adalah 0 dan 1 atau true or false. Nah, sedangkan dengan menggunakan logika fusi, kita bisa lebih ke spesifik seperti uh, misalkan kita pakai dengan contoh sebelah kiri yaitu temperatur. Kan nggak mungkin temperatur adalah tinggi dan rendah. Kita juga bisa membagi dengan pemikiran pola seperti manusia yaitu dengan dingin, hangat dan juga panas gitu. Next. Nah, konsep dasar. Gimana sih konsep dasar dari himpunan CRISP atau mungkin dari logika fusi itu sendiri? Yang pertama, pada himpunan kelas 1 CRISP, pengadaan suatu elemen X pada suatu himpunan A sering dinotasikan dengan mikro A. X hanya ada 2 nilai keanggotaan, yaitu mikro A1 untuk X anggotanya A, kemudian mikro A0 sama dengan 0. Untuk X bukan dari anggota A2. Yang kedua, jika X merupakan kumpulan dari objek yang dinotasikan sebagai dengan X, maka himpunan fusi A dalam X adalah himpunan pasangan berurutan dengan rumus maksudnya dengan konotasi A sama dengan kurung kerawal X adalah bagian dari mikro mikro A, X kemudian X adalah bagian dari X. Kemudian yang ketiga yaitu mikro X disebut fungsi keanggotaan suatu atau derajat keanggotaan atau juga derajat kompatibilitas atau kecocokan atau derajat kebenaran. Dari X termuat dari A yang memetakan X ke ruang anggota M yang terletak pada rentang 0 dan 1. 0 sampai 1. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, fusi interferensi sistem metode Mamdani. Metode fusi Mamdani dianggap sebagai pendekatan dalam menarik kesimpulan yang paling intuitif bagi manusia karena secara alami sesuai dengan naluri manusia. Oleh karena itu, penerapan metode fusi Mamdani dapat menghasilkan keputusan optimal untuk berbagai permasalahan. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode min-max karena metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, yaitu pembentukan himpunan fusi, mengaplikasikan metode implikasi, komposisi aturan, dan penegasan atau defusi. Selanjutnya, pembentukan himpunan fusi atau fusifikasi. Pertama yaitu metode Mamdani memisahkan variabel input dan output ke dalam himpunan fusi yang mewakili konsep linguistik seperti buruk, sedang, atau baik. Yang kedua yaitu langkah fusifikasi, mengubah input dari bentuk bilangan tegas atau crisp menjadi himpunan fusi, mengakomodasi ketidakpastian dan kompleksitas data masukan. Ketiga, pembentukan himpunan fusi diperlukan karena data awal yang tersedia dalam bentuk bilangan tegas yang sulit diinterpretasikan secara linguistik oleh sistem pengontrol fusi. Selanjutnya, mengaplikasikan metode implikasi. Pada tahap kedua dari metode fusi Mamdani adalah penerapan fungsi implikasi. Fungsi implikasi merupakan struktur logika dengan premis-premis dan satu konklusi. Tujuan fungsi implikasi adalah untuk mengetahui hubungan antara premis-premis dan konklusinya. Format fungsi implikasi adalah if premis dan konklusi, di mana dan adalah skalar dan A dan B adalah himpunan fusi.
Dalam konteks logika fusi, proposisi yang mengikuti if disebut antecedent, sedangkan proposisi yang mengikuti then disebut consequent. Proposisi fusi dapat diperluas dengan menggunakan operator fusi AND. Selanjutnya, komposisi aturan. Metode yang digunakan dalam melakukan interferensi sistem fusi yaitu metode max atau maksimum. Secara umum dapat dituliskan seperti yang ditunjukkan, di mana mikro SFX yaitu nilai keanggotaan solusi fusi sampai aturan ke E, mikro XFXI yaitu nilai keanggotaan konsekuen fusi aturan ke E. Selanjutnya diteruskan teman saya. Baik, jadi yang keempat ada penegasan atau difusi. Nilai difusifikasi dalam metode Mongelmi kadang-kadang disebut pusat metode gravitasi atau metode centroid, opposite moment. Z didefinisikan sebagai titik pusat daerah fusi. Nilai ini itu adalah rumus sebagai berikut. Jadi yang kiri itu yang biasa, sedangkan untuk yang kasus diskrit itu ada di sebelah kanan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada perbedaan fusi Mongelmi dari yang lainnya. Jadi yang pertama fiturnya. Jadi fusi Mongelmi itu dengan fusi lainnya ada seperti himpunan fusi, fungsi matematika atau konstanta, terus ada difusifikasi, yaitu berbagai metode seperti centroid, min, mean, dan maksimum. Sedangkan fusi lainnya ada metode maksimum. Difusi Mongelmi lebih mudah diinterpretasikan karena menghasilkan himpunan fusi. Sedangkan yang lainnya yaitu sulit diinterpretasikan karena menghasilkan fungsi matematika atau konstanta. Sedangkan kalau dari sisi aplikasi, fusi Mongelmi lebih mudah melakukan sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan klasifikasi. Sedangkan kalau fusi lainnya, sistem kontrol yang lebih kompleks dan pembentukan sistem. Sedangkan apa sih keuntungannya? Keuntungannya ialah sederhana, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan. Sedangkan kalau fusi lainnya itu lebih akurat dan fleksibel. Kekurangannya, fusi Mongelmi itu lebih akurat dan kurang fleksibel. Sedangkan kalau fusi lainnya kompleks, sulit dipahami, dan sulit diimplementasikan. Oke, lanjut. Setelah itu ada implementasi metode fusi Mongelmi secara umum. Jadi yang pertama ada sistem kontrol kendaraan. Jadi penelitian ini merupakan metode fusi Mongelmi untuk mengontrol sistem kendaraan seperti sistem rem anti terkunci atau ABS atau sistem pengendalian kemudi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja kendaraan dalam berbagai kondisi jalan dan cuaca. Yang kedua ada pengambilan keputusan, yaitu fusi Mongelmi juga digunakan dalam sistem pengambilan keputusan di berbagai domain, termasuk keuangan, manajemen, risiko, dan investasi. Metode ini membantu dalam mengevaluasi berbagai faktor yang tidak pasti dan kompleks untuk membuat keputusan yang optimal. Yang ketiga ada sistem kontrol industri, yaitu banyak penelitian yang menggunakan fusi Mongelmi untuk mengendalikan proses-proses industri, seperti kontrol suhu, kelembaman, tekanan, dan yang lainnya. Metode ini membantu dalam menyesuaikan kontrol secara adaptif terhadap perubahan lingkungan yang kompleks dan dinamis. Oke, next. Setelah itu ada sistem pemantauan kesehatan, yaitu fusi Mongelmi diimplementasikan dalam suatu sistem, yaitu sebuah sistem pemantauan kesehatan yang memungkinkan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan atau memberikan rekomendasi perawatan berdasarkan data klinis dan gejala yang diperoleh dari pasien. Yang kelima ada kontrol suhu air conditioner, yaitu digunakan untuk menentukan apakah air di conditioner perlu untuk tetap aktif jika suhu dingin yang diinginkan belum tercapai atau dinonaktifkan sementara ketika suhu target telah tercapai.
Oke, di sini ada penelitian metode Fuzzy Mamdani. Jadi ada berbagai macam jurnal yang membahas permodelan sistem pengontrolan yang suhu ruangan berbasis logika Fuzzy Mamdani. Jadi jurnal itu membahas sebuah prototipe yang mengontrol suhu ruangan menggunakan logika Fuzzy Mamdani berdasarkan pembedaan sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua yaitu prototipe ini beroperasi dengan membaca nilai suhu dan kelembapan melalui sensor yang terpasang di ruangan. Selanjutnya, sistem ini mengatur putaran kipas sesuai dengan kondisi suhu dan kelembapan yang terdeteksi dengan tujuan mencapai stabilitas suhu yang diinginkan. Setelah itu ada jurnal lagi yaitu yang membahas sebuah evaluasi performa fisiologik controller atau PLC dalam mengatur kecepatan motor DC terperiksa dengan mempertimbangkan 3 metode inferensi yaitu Mamdani, Sugino, dan Sukamoto. Penelitian ini menggunakan motor DC pemotor terpisah sebagai beban untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan kecepatan. Tujuannya adalah mengendalikan kecepatan motor DC dengan mengatur tegangan jangkar, mengingat kemudahan dan beratnya aplikasi dari penelitian tersebut. Jadi seluruh PPT ini bersumber pada yang di bawah ini, jadi ada Abri, Muhammad Amrul, dan kawan-kawan, dan seterusnya. Oke, di sini ada link percobaan di Collab Research. Mungkin kita bisa masuk ke linknya. Ntar saya stop suspend dulu. Oke, mungkin bisa teman saya Zuama bisa share screen. Baik, mungkin saya di sini akan melanjutkan dari percobaan atau mungkin sebatas pengenalan kecil lah dari implementasi dari metode Fuzzy itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan import ini library yang akan kita gunakan. Kita gunakan NumPy, kemudian SCFuzzy, dan juga import control dan juga CTRL sebagai CTRL. Nah, pertama kita definisikan dulu suhu, kemudian dan juga kipas, kecepatan kipas. Nah, di sini goal dari program ini yaitu mencari apakah suhu ini, apakah kecepatan kipas ini menentukan suhu yang akan dicapai. Misal, kemudian kita akan keanggotakan yaitu dengan dingin dengan suhu 0 sampai 20 derajat, kemudian sedang dengan 10 sampai dengan maksudnya relasi atau mungkin interval 10 sampai 30, kemudian yang panas yaitu 20 sampai 40. Maaf, 40. Kemudian untuk kecepatan kipas yaitu 0 sampai 50, 20 sampai 80, kemudian 50 sampai 100. Nah, kita buat rulesnya dulu nih. Rulesnya apabila suhu dingin maka kecepatan kipas ini harus lambat. Mengingat emang bila dingin, suhu ruangan dingin berarti sistem otomatis kipasnya akan melambat. Kemudian apabila suhu sedang maka kecepatan sedang. Apabila suhu panas maka kecepatan kipas harus cepat, mengingat untuk bisa mendinginkan ruangan. Oke, dari rule itu kita coba definisikan rule itu dari kecepatan kipas, kemudian kecepatan kipas simulasi. Kita masukkan kemudian menggunakan memasukkan input suhunya itu 25. Kemudian kita menjalankan simulasinya, kita jalankan. Maaf karena ini belum dijalankan. Oke. Nah, kemudian setelah semua outputnya ini udah terdefinisikan, kemudian kita masukkan nih nilai keanggotaan ke masing-masing kategori dengan menggunakan Fuzzy. Nah, di mana keanggotaan lambat yaitu bila kecepatan kipas lambat, kemudian kecepatan sedang yaitu dengan kecepatan sedang, kemudian kecepatan cepat dan juga kecepatan cepat. Kita kategorikan nih dari kecepatan itu apabila keanggotaan lambat lebih besar daripada kecepatan sedang dan juga keanggotaan lambat melebihi keanggotaan cepat, maksudnya di sini tuh apabila keanggotaan cepatnya lebih dari semua keanggotaan, maka kipasnya kategori lambat. Namun apabila yang lain cuma seperti sedang, lebih lambat dan juga yang itu, maka sedang. Di sisi lain atau mungkin lainnya akan dimasukkan dalam kategori cepat. Di sini kita coba kategori dari suhu 25 derajat ini.
25 derajat ini masuk ke dalam kategori sedang harusnya. Kalau emang setelah aturan harusnya seperti itu. Kita cross check. Nah, kategori kecepatan kipas sedang. Hal ini menunjukkan bahwa suhu inputan ini yaitu 25 derajat. Ya mungkin overall itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.